Perang adalah tindakan tak manusiawi, yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk mendapatkan wilayah, atau karena konflik internal dalam suatu negara, dan diintervensi pihak asing. Perang yang terjadi di bumi ini, telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan selama itu pula, perang tak pernah berhenti, meski hanya menghasilkan sebuah kehancuran, dan jutaan orang meninggal dengan mengenaskan. Perang yang terjadi di dunia ini, memiliki banyak sekali sebab. Namun secara garis besar, perang yang terjadi di bumi ini, disebabkan oleh 5 pemicu utama. Dan berikut 5 uraian lengkap, mengenai pemicu perang, yang membuat bumi ini tak pernah damai sampai kapanpun. Pertama, statisme. Statisme adalah sebuah pemikiran, di mana sebuah negara berhak melakukan apapun kepada rakyat di negaranya, dengan alasan kebaikan, meski harus mengorbankan banyak nyawa. Statisme akhirnya menimbulkan reaksi dari negara lain, karena menganggap apa yang dilakukan oleh negara itu tak benar, dan melanggar hak asasi manusia. Akhirnya, perang terjadi dengan mengerikan, dan membuat banyak negara terlibat. Salah satu contoh dari kasus statisme yang menimbulkan perang adalah kasus Nazi. Saat Hitler berkuasa, ia memperlakukan penduduknya dengan buruk, membunuh siapa saja, dan ingin menciptakan ras yang unggul. Akhirnya, banyak negara melakukan protes, dan menyebabkan Perang Dunia Kedua menyebar, hingga akhirnya Jepang, Rusia, dan negara Eropa lainnya terlibat. Yang kedua, kolektivisme. Kolektivisme adalah sebuah pandangan bahwa nyawa atau kehidupan seseorang berada di bawah suatu grup atau kelompok. Artinya, suatu kelompok bisa memperlakukan orang lain dengan buruk, bahkan menjadikannya budak. Hal ini menyebabkan adanya gejolak, terutama perlawanan dari kelompok yang merasa diperbudak, kepada kelompok yang merasa superior dan memiliki hak untuk memerintah. Contoh dari paham ini adalah kasus kolonialisme yang ada di banyak negara termasuk di Indonesia. Kelompok itu menganggap jika individu di suatu wilayah berhak diperlakukan dengan tidak adil, karena mereka merasa superior. Akhirnya, muncul pergolakan, hingga perang besar tak bisa dihindari. Di Amerika, paham ini mengakibatkan adanya perang sipil yang panjang. Kelompok budak dan warga lokal merasa tidak dihargai, padahal merekalah pemilik tanah yang asli. Altruisme. Altruisme adalah salah satu paham yang dewasa ini banyak memicu perang. Paham ini adalah pandangan suatu negara yang mau mengorbankan dirinya dalam membantu perang negara lain. Tentu mereka membantu karena ingin mengambil keuntungan dari negara yang berkonflik. Tidak mungkin suatu negara mau mengirimkan pasukan dan alat tempur yang biaya operasionalnya tinggi, tanpa ada udang di balik batu. Salah satu negara yang kerap sekali mempraktikkan paham ini adalah Amerika. Sejak Perang Vietnam terjadi, mereka mengirim banyak sekali pasukan dengan tujuan untuk membantu suatu negara. Terbaru adalah Amerika yang mengirim pasukan ke Suriah dengan maksud membantu pihak oposisi agar pemerintahan segera runtuh. Di luar mungkin mereka nampak hebat, tapi di balik itu, semua pasti ada alasan tersembunyi, entah terkait politik atau sektor sumber daya. Selanjutnya pemicu perang adalah mistikisme. Mistikisme adalah sebuah pandangan tentang adanya pembelaan akan agama, keyakinan, atau sebuah intuisi yang menyatakan sebuah kebenaran, tanpa ada dasar yang rasional. Hal ini kerap sekali menjadi pemicu perang yang terjadi di seluruh dunia, terutama di masa lalu. Bahkan, jenis paham ini semakin berkembang dan sering sekali disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang menyatakan jika mereka melakukan hal yang benar, meski harus membunuh orang.
contoh perang akibat paham ini adalah Perang Salib ribuan tahun lalu. Di era yang lebih modern, kelompok seperti ISIS atau Al-Qaeda juga melakukan hal yang sama. Mereka mengatasnamakan agama dan keyakinan mereka untuk membuat kekacauan di bumi ini. Akibatnya, raksasa yang sudah khas perang, atau Amerika, kembali tertarik untuk membuat situasi menjadi semakin pelik. Pemicu perang selanjutnya adalah penolakan fakta. Artinya, suatu negara menolak suatu fakta tertentu, hingga membuat mereka berhak melakukan adanya invasi atau perang. Hal ini sangat merugikan pihak yang lemah, dan sangat menguntungkan pihak yang kuat. Salah satu contohnya adalah konflik di Gaza, antara Palestina dan Israel. Perang di sini dipicu adanya penolakan fakta, jika Palestina adalah suatu negara yang berdaulat. Akhirnya, Israel yang merasa kuat plus dibantu Amerika, melakukan invasi dan menyebabkan banyak orang meninggal. Bahkan, wilayah Palestina semakin menipis, karena terus dicaplok oleh pihak Israel. Inilah 5 pemicu utama dari perang yang terjadi di dunia ini. Semoga kelak, di masa depan, perang tak akan terjadi lagi. Perang hanya akan membawa kesengsaraan bagi semua orang di seluruh dunia. Dan sampai kapanpun, tidak ada pemenang dalam perang.